Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial pembuatan aplikasi penjualan terlengkap. Jadi, pada sesi kali ini kita masuk ke tahap kedua, series kedua, pada series pembuatan aplikasi penjualan terlengkap. Jadi di seri sebelumnya kita sudah membuat database. Buat teman-teman yang belum sempat melihat videonya, saya akan menambahkan di kolom deskripsi ya. Silakan ditonton agar tidak kelewatan untuk cara pembuatan database-nya dan penamaan-penamaan masing-masing table maupun kolom sehingga bisa mengikuti apa-apa yang telah kita buat di tutorial saat ini. Jadi kita langsung saja. Kita masuk ke app sheet ya. Kemudian buka aplikasi penjualan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi pada series kali ini kita mau menambahkan atribut-atribut pada masing-masing kolom di setiap tabelnya. Kita mulai dulu dari database barang. Pada database barang, di sini ada kolom barcode. Kalau row number ini default ya, angka 1 sampai berikutnya. Kalau barcode, kita di sini menambahkan initial value dengan unique. Nah, unique ID. Seperti ini. Oke, benar ya. Kemudian tipenya adalah teks. Nama barang. Di sini tipenya teks, bisa teks atau name. Boleh, bebas ya. Kita pakai teks saja. Harga beli, kita pakai price. Harga jual, kita pakai price juga. Kemudian kita edit dulu ya, harga belinya. Kita masukkan di sini adalah simbolnya berupa Rp sesuai dengan identitas Indonesia ya, rupiah, mata uang Indonesia maksudnya. Kita jadikan label sama, harga jual dan fee juga seperti itu. Di sini kita buat Rp label, fee-nya juga kita buat begitu. Rp label. Dan kita lanjut lagi. Di sini harga beli adalah harga kita mengambil barang tersebut. Harga jual, harga yang akan kita jual. Fee atau pendapatan, berapa persen kira-kira. Di sini juga kita bisa menambahkan rumus ya untuk nilainya. Contoh, kita akan setiap produk yang kita jual, kita menambahkan keuntungan kita adalah 30% contohnya. Di sini bisa kita buat seperti ini. Di sini harga jual, dikali, kali itu menggunakan bintang, 30%. Coba kita di sini lihat dulu ya. Oke, harusnya sudah betul. Kita save dulu terlebih dahulu. Save, kita lihat. Karena tadi awalnya teks ya, makanya tidak bisa dihitung. Tidak bisa dikalikan. Kita lihat dulu. Salahnya di mana? Harga jual. $30 dibagi 100. Oke, bisa seperti ini ya. Harga jual dikali 30 dibagi 100. Sama ya, 30%. Oke, kita save dulu. Oke, baik. Sekarang kita coba dulu tadi, database barang. Data barang ini
kita masukkan. Oke, barcode-nya sudah otomatis. Jika kita memiliki barcode tersendiri, kita bisa scan seperti ini, mengklik open scanner. Kalau menggunakan HP langsung diklik, nanti otomatis muncul ya. Nama barangnya kita coba buat adalah sabun mandi. Harga beli. Di sini harga beli kita beli contoh 50 atau 5.000. Kita jual di sini 7.000. Nah, fee-nya sudah otomatis 2.100. Atau kita juga bisa buat di sini, fee-nya adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Bisa juga. Oke, sebentar seperti ini ya. Save. Udah, gampang sekali, sudah jadi datanya seperti ini. Untuk menghapus tanda atau angka di balik titik, kita bisa kembali lagi ke data barang tadi. Seperti ini, kita pilih. Oke, kita hapus desimal digitalnya. Oke, seperti ini ya. Kita hapus. Harga jualnya juga kita hapus. Oke. Lakukan yang sama dengan barang keluar dan barang masuk. Barang masuk. Barcode. Oke. Barcode ini kita bisa ref saja. Kita bisa ref. Di sini kita masukkan data barang. Oke, seperti ini. Kemudian jumlahnya adalah number. Jumlahnya adalah number. Oke, sebelumnya tadi kita rubah dulu ya. Data barangnya di sini. Tadi barcode-nya K, label dan K adalah di barcode. Sekarang kita rubah labelnya ada di nama barang. Oke, seperti ini. Kemudian kita munculkan dulu nih barang masuknya ya, barang masuk tadi. Barang masuk, oke. Oke, barang masuk sudah kita tambahkan. Kita tambahkan dex saja. Oke, kita save. Kita lihat ya. Tadi kita sudah menambahkan barang masuk seperti ini. Oke. Sudah ada ya datanya, langsung muncul sabun mandi. Jumlahnya berapa? 5. Save. Kita lihat di data barang. Kemudian kita buka sabun mandinya. Di sini ada datanya. 5. Oke, cukup mudah ya. Kemudian kita buat lagi yang data barang keluar. Barang keluar, kita view kolom sama dengan yang barang masuk tadi. Barcode-nya kita pilih ref. Kemudian source table-nya kita ambil di data barang. Oke. Is a part of-nya jangan dicentang ya. Kalau dicentang dia tidak sesuai. Dan kemudian jumlahnya kita pakai number. Numbers di transaksi ID-nya sama ya, unique ID, nama kasirnya teks, tipenya teks, item tipenya teks, totalnya oke. Totalnya nanti ada numbers, price, maaf, price, jumlah uang price juga, kembalian adalah price. Price, item ini kita buat di ref
barang keluar, kemudian kita is part of. Ini yang sebelumnya tidak pakai is a part of, yang di transaksi kita tambahkan is part of. Oke, seperti ini. Price. Sini kita buat ke 0 ya. Sudah betul. Sekarang kita tambahkan UX-nya dulu. Biar satu kali. Barang keluar, kita hapus. Oke, barang keluar. Kita ganti deck. Kemudian transaksi. Transaksi seperti ini. Oke, kita save dulu. Transaksi. Nanti kedepannya kita bisa hapus yang barang masuk dan barang keluar. Cukup data barang sama transaksi saja. Contoh seperti ini. Ini itemnya, oke seperti ini ya. Nama kasirnya siapa? Oke, sudah jadi ya. Sekarang kita sesuaikan lagi di transaksinya. Transaksinya kita sesuaikan lagi, kita buat di sini data kolom transaksi. Oke, kita buat sini, kita hapus. Kita jadikan di sini RP. Jumlahnya juga. Oke. Kemudian kembalian RP juga. Itemnya kita lepas. Oke, seperti ini. Coba lagi ya. Kita coba lagi di sini. Transaksi tambah. Oke, kita pakai sabun mandi. Jumlahnya 2. Seperti ini ya. Oh maaf, tadi harusnya kita aktifkan ya itemnya ya. Sini kita aktifkan itemnya. Oke, sekali lagi. New tadi sabun mandi. Jumlahnya 2. Save. Nanti totalnya akan muncul otomatis harganya, jumlah uang, kembaliannya. Oke. Kita buat rumus sederhana dulu di pertemuan kedua ini. Contoh totalnya nanti adalah 100.000. Di sini kita buat rumus kembalian. Kembalian adalah kita buat di app formula saja ya. Oke, kemudian kita tambahkan di sini total dikurang jumlah uang. Oke, total dikurang jumlah uang. Oke, kita save. Save lagi, sekali lagi.
Kita contohkan di sini nama kasir adalah Nisa. Itemnya di sini kita menambahkan cuma satu ya barangnya. Oke, di sini kita tambahkan 3. Harganya karena kita belum buat. Contoh di sini 10.000. Jumlah uang 50.000. Oke, di sini kembalian adalah 40.000. Save. Tadi barang keluar, kita coba lagi. Oke, barang keluar sudah otomatis masuk. Buka. Oke, sabun mandi. Barang keluar 3. Di database barang. Sini ada 3 juga. Di sini yang masuk tadi 5, yang keluar 3.